Baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama sebelum kita mengawali kegiatan kita sepanjang hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru. Kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu menolong kami, mengubahkan hidup kami, memerdekakan kami. Mari Roh Kudus berbicara di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan kita saya beri judul penghalang-penghalang di dalam panggilan ilahi. Terambil dari Matius 22 ayat 1 sampai 10. Nah, Matius 22 ayat 1 sampai 10 itu hampir sama dengan apa yang ada di dalam Lukas 14 ayat 15b dan seterusnya. Tuhan memberikan perumpamaan yang demikian. Saya akan bacakan. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Kalau di dalam Lukas 14 ayat 15b dikatakan, berbahagialah orang yang akan dijamu di dalam kerajaan Allah. Wahyu 19 ayat 9 firman Tuhan mengatakan, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengatakan akan ada satu perjamuan yang besar. Hal kerajaan surga itu diumpamakan sebagai satu perjamuan kawin anak domba. Yang namanya perjamuan itu kalau kita bayangkan itu adalah seperti satu pesta, satu hari kesukaan, satu hari di mana kita bisa menikmati semua yang terbaik. Apalagi ketika itu yang mengadakan adalah raja. Tidak mungkin hidangan yang disajikan itu sembarangan. Tidak mungkin perjamuan itu perjamuan yang biasa. Nah, ini adalah satu perjamuan yang besar, perjamuan yang luar biasa. Nah, ada orang-orang yang diundang untuk dijamu di dalam perjamuan tersebut. Nah, dikatakan demikian, ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Jadi di sini ada orang-orang yang telah menerima undangan. Ya, mereka udah terima undangan jauh-jauh hari sebelum perjamuan itu diadakan. Kemudian ketika perjamuan itu mendekati hari H, Tuhan menyuruh hamba-hambanya mengirimkan undangan lagi, mengingatkan lagi. Tapi dikatakan di sini, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Si Tuhan tidak putus asa, ya. Dia menyuruh hambanya yang lain lagi. Iya, dikatakan ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jadi yang saya tangkap dari sini, sang raja itu tidak cuma mengundang satu kali. Ya, satu kali mengundang, kemudian setelah menjelang hari H diundang lagi, menolak, masih diundang lagi. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang sudah diundang menolak undangan tersebut. Mereka berdalih ini. Kalau di dalam Lukas itu dikatakan lebih jelas. Ada orang yang berkata, aku baru saja membeli ladang dan aku harus melihat ladang itu. Dan sebenarnya dalih ini nggak masuk akal, karena sebenarnya nggak ada orang yang membeli ladang tanpa melihatnya lebih dahulu, ya kan? Jadi ini dalih mereka, alasan mereka. Ada yang mengatakan, aku baru saja membeli 5 pasang lembu kebiri untuk membajak dan aku harus mencobanya. Alasan ini sebenarnya juga nggak masuk akal, ya.
kita bisa mencoba lembu yang kita pakai itu kapan saja gitu ya, dibandingkan dengan undangan raja yang mungkin hanya terjadi hari itu gitu ya. Ada lagi yang berdalih, aku baru kawin, aku nggak bisa datang ke pesta. Ini pun lebih nggak masuk akal ya. Yang mengundang ini bukan orang sembarangan, yang mengundang ini adalah raja gitu. Kenapa tidak mau datang atau diajak sekalian istrinya atau keluarganya? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, alasan-alasan yang dibuat ini menggambarkan bagaimana orang-orang percaya yang telah menerima undangan Tuhan untuk masuk di dalam panggilan, untuk masuk di dalam kerajaan surga, untuk hidup kudus dan menyerahkan hidupnya, seluruh hidupnya kepada Tuhan dengan berbagai dalih. Mereka menolak dengan alasan harta. Firman Tuhan pernah mengatakan, susah buat orang kaya untuk masuk surga, lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Terlalu menggenggam. Yang kedua, pekerjaan atau aktivitas kita sehari-hari. Susah untuk kita berikan waktu kita ketika Tuhan meminta kita, nak ayo doa sekarang. Sebentar Tuhan, saya masih capek, saya masih ngantuk, saya masih apapun ya. Itu sama dengan Tuhan, aku mau membajak dulu, Tuhan aku mau kerja dulu gitu. Atau dalih yang berikutnya tentang hubungan. Tuhan, kalau aku ikut Engkau dengan sungguh-sungguh, aku hidup kudus di hadapan-Mu, nanti aku akan dijauhi oleh teman-temanku, aku akan dianggap sok alim dan sebagainya, dan sebagainya. Ada banyak dalih ketika Tuhan mengundang orang percaya untuk masuk dalam perjamuannya. Ada banyak orang yang menolak dan mereka berdalih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya buat orang yang berdalih? Yang pertama, dikatakan dalam Matius 22 ayat 7. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Hal yang pertama, ketika sudah mentok orang itu terus-menerus dipanggil oleh Tuhan, diundang oleh Tuhan, tapi mereka menolak, ada saatnya yang namanya pintu kasih karunia itu tertutup. Dan yang ada adalah cawan murka Tuhan. Dan yang berikutnya, Matius 22 ayat 9 dikatakan, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Akan ada saatnya di mana undangan yang seharusnya untuk kita, tetapi ketika kita menolak terus, maka undangan itu akan dialihkan ke orang lain. Artinya apa? Kesempatan itu sudah tertutup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang mengatakan, ya hidup dengan Tuhan itu biasa-biasa aja lah, yang penting kita berbuat baik, yang penting kita mengasihi sesama. Apakah cukup seperti itu? Dan orang yang diundang untuk masuk di dalam perjamuan Tuhan itu harus melakukan atau mempersiapkan dirinya sedemikian rupa secara khusus untuk dia layak masuk di dalam perjamuan. Dikatakan demikian untuk orang yang datang tanpa mengenakan baju pesta dalam Matius 22 ayat 12. Ia berkata kepadanya, saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam aja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, coba bayangkan ketika kita menerima undangan pernikahan atau undangan perjamuan dari seorang pembesar atau mungkin presiden atau siapapun. Apakah kita berani datang dengan baju yang seadanya, dengan tidak berdandan?
Kalau kita berani datang dengan baju yang seadanya, mungkin baju kita sehari-hari waktu di dapur mungkin, itu sebuah penghinaan. Setiap ketika kita diundang untuk masuk di dalam perjamuan, bahkan kalaupun yang mengundang teman-teman kita biasa, bukan orang-orang yang di atas kita, kita akan mempersiapkan diri memakai yang terbaik. Nah, ini ada kasus di mana raja mendapati seseorang tidak mengenakan pakaian pesta. Nah, raja begitu marah, dan orang ini dikatakan diikat kaki dan tangannya, dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Apa maksudnya? Orang ini menerima kebinasaan kekal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa sih yang dikatakan dengan pakaian pesta itu? Pakaian pesta itu menunjuk pada satu ayat saja, Yesaya 61 ayat 10. Dikatakan demikian, aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Ada yang namanya pakaian keselamatan, the garment of salvation. Dan Ia menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Ada yang namanya jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan hiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pakaian di sini, pakaian pesta di sini, di dalam Yesaya 61 ayat 10 itu menunjuk paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah pakaian keselamatan. Apa itu? Yaitu ketika kita ada di dalam Kristus, Kristus ada dalam kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan sekedar beragama, tetapi menerima Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Itu kita dikatakan menerima yang namanya pakaian keselamatan. Dan yang kedua adalah jubah kebenaran. Jubah kebenaran ini bicara tentang perbuatan kita, berbicara tentang kekudusan, baik apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau di dalam bagian yang lain ada yang namanya pakaian putih yang di dalam kitab Wahyu, yang melambangkan kekudusan atau perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa datang kepada Tuhan hanya dengan seadanya, masuk dalam perjamuan. Yang Tuhan mau adalah kita mempersiapkan diri kita, mengenakan pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Dan itulah yang disebut dengan pakaian pesta. Ketika kita mungkin baru pertama kali terima Yesus, dikatakan Tuhan menerima kita apa adanya. Tetapi tidak demikian halnya ketika kita sudah cukup lama mengikuti Yesus. Tuhan meminta yang namanya pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Kita tidak mungkin bisa disebut bayi rohani terus. Nah, Tuhan menuntut kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Sebenarnya siapa sih yang diundang ini? Banyak orang yang menafsirkan ya ini gereja, oke. Banyak juga yang menafsirkan, tapi ada juga yang menafsirkan ini adalah mempelai Kristus. Kalau mempelai nggak mungkin orang bisa jadi mempelai kalau dia belum dewasa. Dan tidak mungkin seorang mempelai menikah dengan pakaian yang seadanya. Dia harus berhias, dikatakan seperti pengantin laki-laki mengenakan perhiasan kepala, seperti pengantin perempuan memakai perhiasan. Nah, itulah yang disebut pakaian keselamatan dan jubah kebenaran. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan mengundang kita untuk masuk di dalam kerajaan-Nya, untuk menyerahkan hidup kita kepadanya, untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Ayo kita responi undangan itu. Jangan berdalih, ya aku masih sibuk ini. Karena akan ada saatnya pintu kasih karunia itu tertutup. Ya. Mari kita responi undangan Tuhan hari ini. Selama masih ada kesempatan. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Dan mari kita juga membawa anak-anak kita, anak-anak didik kita, mempersiapkan mereka supaya mereka pun layak untuk menerima undangan pesta perjamuan raja-raja. Bagaimana mempersiapkan diri? Setiap hari kenakan yang namanya pakaian pesta. Apa itu? Pakaian kebenaran, pakaian keselamatan. Biar hari-hari ini hidup kita semakin hari semakin dimurnikan. Semakin hari semakin kita berdandan cantik buat Tuhan, mempelai surgawi kita. Sehingga kapanpun Tuhan memanggil kita, kita boleh siap. Dan biarlah hari-hari ini kita juga membawa sebanyak mungkin jiwa untuk datang kepada Tuhan. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung Tuhan masih beri kita kehidupan, mumpung pintu kasih karunia itu masih terbuka. Biarlah firman ini memberkati kita. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Tuhan sudah sampaikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesanggupan untuk melakukannya. Ajari kami Tuhan makin hari makin mengenal Engkau, makin mengenal kehendak-Mu, dan kami boleh belajar untuk hidup kudus, hidup benar Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.